Assalamualaikum semuanya. Semoga kita selalu diberi kesehatan, banyak rizki dan penuh keberkahan. Kisah Abu Nawas dan batu berbisik. Kisah licik penuh tawa dari negeri Baghdad. Di sebuah pagi yang cerah di kota Baghdad, matahari bersinar cerah seolah ikut bergosip tentang kebodohan manusia. Di pasar utama yang ramai, para pedagang berteriak menawarkan dagangannya. Ada yang menjual kurma manis, kain sutra, sampai obat kuat yang katanya bisa membuat kuda berlari 3 hari tanpa tidur. Di tengah hiruk-pikuk itu, berdirilah Abu Nawas, dengan jubah lusuh kebanggaannya, sambil menggaruk kepala dan menguap panjang. "Ah, andai kebodohan bisa ditukar dengan emas," gumam Abu Nawas, "aku sudah jadi orang terkaya di Baghdad." Belum sempat ia melangkah jauh, terdengarlah keributan di sudut pasar. Sekelompok orang mengelilingi seorang pedagang licik yang berdiri di atas peti kayu, sambil mengangkat sebuah batu sebesar kepala kambing. "Wahai warga Baghdad," teriak pedagang itu penuh semangat. "Ini bukan batu biasa. Ini adalah batu berbisik. Batu ajaib yang bisa memberi nasihat, membongkar rahasia, bahkan meramal nasib." Orang-orang pun bersorak kagum. "Benarkah batu itu bisa berbicara?" tanya seorang pembeli polos. "Tentu saja," jawab pedagang dengan wajah sangat meyakinkan. "Tapi batu ini hanya mau berbicara pada orang-orang yang tulus, dan tentu saja, setelah membayar 10 dinar. Abu Nawas menyipitkan mata. Ia mendekat perlahan, sambil tersenyum licik. 10 dinar hanya untuk mendengar batu berbisik? Tanya Abu Nawas. "Kalau batu itu berteriak, apa diskonnya?" Orang-orang tertawa, tapi pedagang itu tetap tenang. "Batu ini sangat pemalu," jawabnya. "Ia hanya berbisik, bukan berteriak." Abu Nawas mengangguk-angguk. "Baiklah, aku tertarik. Tapi aku ingin mendengar sendiri." Pedagang itu memberikan batu tersebut ke Abu Nawas. Abu Nawas menempelkan batu itu ke telinganya. Ia memejamkan mata, berpura-pura mendengarkan dengan sangat serius. Beberapa detik berlalu. Lalu Abu Nawas tiba-tiba berseru keras. "Astagfirullah! Batu ini kurang ajar." Orang-orang terkejut. "Apa yang dikatakan batu itu?" tanya mereka serempak. Abu Nawas memandang pedagang itu dengan wajah sok marah. "Batu ini bilang, pedagang yang menjualku adalah penipu, dan orang yang mempercayainya lebih penipu lagi." Pasar pun meledak oleh tawa. Pedagang itu pucat. "Bohong. Batu itu tidak berkata apa-apa." Abu Nawas mengangguk cepat. "Ah, jadi kau mengakui bahwa batu ini bisu?" Pedagang itu terdiam, lidahnya keluh. Namun Abu Nawas belum selesai. Ia mengangkat batu tinggi-tinggi dan berkata lantang, "Wahai batu berbisik, katakan pada kami, siapa orang paling bodoh di pasar ini?" Lalu Abu Nawas menempelkan batu itu ke telinganya sendiri dan mengangguk-angguk. Ah, aku mengerti." Ia menatap pedagang itu dan berkata, "Batu ini bilang, orang paling bodoh adalah yang menjual kebohongannya dengan percaya diri, dan berharap semua orang kehilangan akal sehat." Sorak tawa kembali pecah. Beberapa orang mulai menuntut uang mereka kembali. Pedagang itu panik. "Ini fitnah. Batu ini suci." Abu Nawas tersenyum lebar. "Kalau begitu, mari kita uji." Ia meletakkan batu itu di tanah dan berbisik, "Jika kau benar batu ajaib, bergeraklah." Tentu saja, batu itu diam. Abu Nawas mengangguk bijak. "Lihat, batu ini jujur. Ia tidak berpura-pura." Akhirnya, para pembeli sadar telah ditipu. Pedagang licik itu kabur meninggalkan batu ajaibnya, yang kini benar-benar hanya menjadi batu biasa. Abu Nawas mengambil batu itu, menepuk-nepuknya, lalu berkata santai, "Tenanglah, wahai batu.
Hari ini kau telah berjasa mengajarkan manusia untuk berpikir. Orang-orang mengelilingi Abu Nawas. Wahai Abu Nawas, bagaimana kau tahu semua ini? Tanya seorang warga. Abu Nawas tersenyum sambil berjalan pergi. Aku tidak mendengar batu berbicara, katanya. Aku hanya mendengar akal sehat yang terlalu lama diam. Pesan moral. Jangan mudah percaya pada sesuatu yang terdengar ajaib tanpa bukti dan logika. Kebohongan sering dibungkus dengan kepercayaan diri dan kata-kata indah. Orang cerdas bukan yang tahu segalanya, tetapi yang berani berpikir sebelum percaya. Dan kadang, akal sehat yang sederhana lebih sakti daripada 1000 benda ajaib. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan kebun yang menghilang. Pada suatu hari yang cerah di kota Baghdad, suasana pasar begitu ramai. Para pedagang berteriak menawarkan dagangannya, unta-unta melintas sambil mengangkat kepala tinggi, dan aroma rempah-rempah memenuhi udara. Namun, di tengah keramaian itu, muncul seorang pria kaya raya bernama Tuan Jamil yang berteriak-teriak ke arah para penjaga istana. Laporkan ini pada Baginda Raja. Kebunku yang luas dan subur telah hilang. Hilang? Aku katakan. Dicuri. Serunya dramatis, sambil sesekali memegangi kepalanya seperti akan pingsan. Para penjaga yang kebingungan akhirnya melaporkan peristiwa ini kepada Raja Harun ar-Rasyid. Raja pun memanggil Tuan Jamil ke istana. Di hadapan Raja, Tuan Jamil menjelaskan dengan nada dramatis seperti aktor teater. Baginda, hamba memiliki kebun seluas 100 pohon kurma, dengan buah-buahnya yang ranum dan manis. Tapi pagi ini, ketika hamba bangun dan melihat keluar jendela, kebun itu hilang. Tak tersisa satu pohon pun. Hanya tanah kosong, Baginda. Raja mengerutkan dahi, mencoba memahami situasi yang ganjil ini. Apa maksudmu hilang? Apakah dicuri? Tanya Raja. Ya, dicuri. Pencurinya sangat lihai. Bisa memindahkan satu kebun besar dalam semalam, jawab Tuan Jamil sambil melebarkan matanya. Raja lalu menoleh ke wazirnya dan berkata, panggil Abu Nawas. Hanya dia yang cukup gila untuk memahami kejadian segila ini. Masuklah sang jenius gila. Tak lama kemudian, sang jenius gila, Abu Nawas pun datang. Dengan langkah santai dan wajah penuh rasa ingin tahu, ia mendengarkan cerita Tuan Jamil. Setelah mendengar semuanya, ia mengusap jenggotnya dan berkata, sungguh pencuri yang luar biasa. Mungkin dia bukan hanya mencuri kebun, tapi juga mencuri akalmu, Tuan Jamil. Tuan Jamil murka. Apa maksudmu, Abu Nawas? Jangan main-main. Aku ingin keadilan. Abu Nawas mengangguk serius. Baiklah. Kita akan menyelidiki. Tapi sebelum itu, kita harus melihat tempat kejadian perkara. Keesokan harinya, Abu Nawas dan beberapa penjaga istana berangkat ke rumah Tuan Jamil. Sesampainya di sana, mereka melihat tanah kosong yang diklaim sebagai kebun yang hilang. Namun, Abu Nawas segera menyadari sesuatu. Ia berjalan perlahan, menghitung langkah, melihat ke sekeliling, mencium bau tanah, bahkan sempat mengecap tanah dengan lidahnya. Tanah ini baru saja dicangkul, gumamnya. Dan lihat, akar-akarnya masih segar. Tuan Jamil, apakah engkau mencabut semua pohonmu malam tadi? Tentu tidak.
Kenapa aku mencabut kebunku sendiri? Itu tidak masuk akal, jawabnya. Abu Nawas tersenyum licik. Begitu ya? Baik. Aku akan menyelesaikan kasus ini, tapi aku butuh bantuan seekor unta, 1 kendi air, dan sepasang sandal baru. Tuan Jamil dan para penjaga saling pandang. Tapi karena yang bicara adalah Abu Nawas, mereka tahu bahwa kadang akal sehat harus ditinggalkan untuk mengikuti logika Abu Nawas. Keesokan harinya, Abu Nawas mengumpulkan semua orang di tanah kosong itu, termasuk raja. Ia berdiri gagah sambil memegang kendi air dan mengenakan sandal barunya. Hari ini, kita akan mengadili kebun yang hilang. Raja bertanya heran. Apa maksudmu, Abu Nawas? Bagaimana mungkin kau mengadili sesuatu yang tidak ada? Justru karena tidak ada, maka harus diadili, Baginda, jawabnya mantap. Kemudian, Abu Nawas berteriak. Hai tanah! Katakan, kemana perginya kebun Tuan Jamil? Tanah, tentu saja, tidak menjawab. Aha! Diam! Itu artinya bersalah, teriak Abu Nawas. Semua orang mulai tertawa geli, tapi Abu Nawas tetap serius. Kebun ini tidak hilang. Kebun ini telah dipindahkan ke tempat lain, atas perintah tuannya sendiri. Ia kemudian mengambil kendi air dan menyiram tanah. Lihat ini. Bekas akar kurma masih hidup. Artinya, pohon-pohon itu baru dicabut. Dan hanya 1 orang yang bisa melakukannya tanpa menimbulkan suara di malam hari. Ia menatap tajam ke arah Tuan Jamil. Pemilik kebun itu sendiri. Tuan Jamil pucat pasi. Apa maksudmu, Abu Nawas? Abu Nawas membuka gulungan perkamen. Menurut laporan dari petugas pajak, engkau akan dikenai pajak besar atas kebunmu bulan ini. Jadi, kau mencabut semua pohonmu malam-malam dan menjualnya ke kota tetangga, lalu berpura-pura bahwa kebunmu dicuri. Benar begitu? Semua mata memandang Tuan Jamil. Lelaki itu gemetar. Itu, hanya akal-akalan agar aku tak membayar pajak besar. Tapi kau, bagaimana bisa kau tahu? Abu Nawas tertawa. Karena tidak ada pencuri di dunia ini yang bisa mencabut 100 pohon kurma dalam 1 malam tanpa membuat suara, kecuali kau menyuruhnya. Raja tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas, sekali lagi kau membuat kami semua terhibur sekaligus tercerahkan. Tuan Jamil, karena kelicikanmu, maka semua keuntungan penjualan pohon kurma akan disita dan diberikan untuk membangun taman rakyat. Tuan Jamil pun menunduk malu, dan seluruh rakyat Baghdad bersorak senang. Saat semua orang pergi meninggalkan lokasi kejadian, Abu Nawas memandangi sandal barunya dan bergumam. Setidaknya aku dapat sandal baru dari kasus ini. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan jubah gaib. Suatu pagi yang sunyi namun damai di istana Baghdad, Raja Harun al-Rasyid tampak gelisah. Duduk di singgasananya, ia menghela napas panjang. Hidup ini terlalu tenang. Tidak ada tantangan. Tidak ada kejutan. Bahkan semut pun tidak berani lewat tanpa izin, gumamnya. Tiba-tiba, penjaga istana datang tergesa-gesa. Paduka. Ada seorang pedagang dari negeri jauh.
Ia membawa barang ajaib yang katanya bisa membuat siapapun menghilang. Raja terbelalak. Apa? Benda seperti itu hanya ada di dongeng. Namun, karena rasa bosan yang sudah mencapai ubun-ubun, Raja memerintahkan agar pedagang itu segera dibawa masuk. Seorang pria berpenampilan eksentrik masuk ke balairung. Janggutnya panjang menyentuh dada, matanya tajam dan penuh rahasia. Ia membuka peti kecil, dan mengangkat sebuah jubah dekil berwarna coklat kusam. Ini, Paduka. Jubah dari negeri Dalanar. Jika dipakai, tubuh pemakainya akan lenyap seketika, seperti bayangan saat lampu padam. Buktikan, kata sang raja, skeptis. Sang pedagang lalu menyuruh salah satu pengawalnya mengenakan jubah itu. Begitu dikenakan, setengah tubuh sang pengawal lenyap, setengah lagi masih terlihat. Para penonton menahan napas. Sang raja tertawa keras. Lucu. Setengah hilang. Jubah ini seperti sedang belajar menghilang. Namun sang pedagang bersikeras, jubah ini hanya bisa bekerja sempurna jika dikenakan oleh orang yang sangat cerdas dan berhati bersih. Raja langsung berteriak, Abu Nawas. Di mana orang itu? Abu Nawas datang ke istana dengan wajah bingung dan rambut acak-acakan, karena ia baru saja bangun dari tidur siangnya yang kebablasan. Paduka memanggilku untuk sesuatu yang penting, atau hanya ingin menagih hutang lelucon? Tanya Abu Nawas santai. Raja tertawa, lalu menceritakan tentang jubah gaib. Abu Nawas, meski tampak malas, langsung tertarik. Ia tahu, jubah seperti ini bisa menjadi alat iseng yang luar biasa. Baiklah, Paduka. Aku akan mencoba jubah ini, tapi aku tidak bertanggung jawab kalau aku menghilang selamanya dan hanya meninggalkan sendalku. Kalau kau benar-benar menghilang selamanya, aku akan bangga, lalu sedih, lalu mungkin lega, canda sang raja. Abu Nawas pun mengenakan jubah itu. Semua mata tertuju padanya. Begitu ia menutup tubuhnya, bluk! Abu Nawas hilang. Benar-benar lenyap. Semua diam. Hening. Tiba-tiba terdengar suara, "Hore! Aku berhasil." Namun, suara itu berasal dari langit-langit istana. Ternyata Abu Nawas memanjat dan berdiri di balok atas ruangan sambil tertawa. Aku tidak menghilang, Paduka. Aku hanya pintar sembunyi. Semua tertawa, kecuali sang pedagang yang tampak kesal. Tapi Raja justru semakin yakin, jubah itu punya potensi. Abu Nawas, buktikan jubah ini memang berguna. Gunakan di luar istana. Buat rakyat tercengang. Abu Nawas memutuskan untuk menguji jubah itu di pasar Baghdad, tempat paling ramai, paling penuh gosip, dan paling cepat menyebar berita. Ia mengenakan jubah dan melangkah ke tengah pasar. Namun, ada masalah, jubah itu hanya bekerja sebagian. Wajahnya menghilang, tapi bokongnya tetap kelihatan. Seorang penjual roti menjerit, "Astagfirullah." Ada pantat tanpa kepala berjalan. Anak-anak mulai mengejar-ngejar sambil tertawa. Kepala hantu. Kepala hantu. Abu Nawas panik dan berlari, tapi malah tersandung ember air dan menabrak gerobak ayam. Gubrak. Ayam beterbangan, jubah sobek, dan Abu Nawas tersangkut di keranjang telur. Para warga menatapnya dengan bingung. Ini jubah gaib, atau jubah sial, kata salah satu nenek. Tak menyerah, Abu Nawas mencoba satu eksperimen lagi, mencuri kue favorit raja di dapur istana,
untuk menguji kemampuan jubah dalam penyusupan. Kali ini, ia berhasil menghilang penuh, nyaris sempurna. Ia menyelinap masuk ke dapur tanpa suara. Namun, yang ia tidak tahu, kucing istana sedang tidur di dekat loyang kue. Begitu Abu Nawas membuka tutup panci, meong! Kucing itu mencakar ke udara, dan berhasil mencakar wajah tak kasat mata Abu Nawas. "Aawe? Siapa itu?" Para koki panik, dan langsung menyiramkan sup panas ke arah suara. "Aak! Panas! Aku bukan sayuran!" teriak Abu Nawas sambil lari keluar, jubah terlepas dan ia muncul kembali dalam keadaan basah kuyup dan wajah merah. Keesokan harinya, Abu Nawas kembali menghadap raja. Ia menyerahkan jubah itu, sekarang penuh sobekan dan bau sup. "Paduka, jubah ini bukan untuk orang cerdas, tapi untuk orang nekat." Raja tertawa, "Jadi menurutmu jubah ini tidak berfungsi?" "Oh tidak, Paduka. Jubah ini sangat berguna untuk menciptakan kekacauan. Pasar rusak, dapur kacau, dan aku trauma dengan kucing." Akhirnya sang raja memutuskan jubah itu tidak layak dipakai siapapun. Namun ia menyuruh pelayan menjadikannya tirai toilet kerajaan, dengan alasan, biar yang masuk ke sana juga bisa merasa hilang dari dunia sebentar. Abu Nawas pun pulang dengan senyum puas. Ia tak mendapatkan hadiah, tapi berhasil membuktikan satu hal penting. Keajaiban tidak selalu membawa kebaikan, terutama jika keajaibannya bau. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan kucing hitam misterius. Pada suatu malam yang remang-remang di kota Baghdad, terdengar suara jeritan dari gang sempit di belakang pasar. Penduduk yang mendengarnya langsung berbisik, "Itu pasti si kucing hitam misterius." Katanya, siapapun yang melihat matanya akan lupa jalan pulang. Desas-desus tentang kucing itu semakin menjadi-jadi. Ada yang bilang kucing itu bisa berbicara. Ada yang bilang kucing itu jelmaan jin pelit yang dulu nggak mau bayar zakat. Bahkan ada yang percaya, kucing itu bisa menghilang saat ditagih utang. Raja Harun al-Rasyid yang penasaran memanggil penasihatnya. "Aku ingin tahu kebenaran soal kucing itu. Kirim pasukan kalau perlu." Namun, wazirnya mengangkat tangan. "Yang mulia, kalau pasukan pergi, bisa-bisa dikira kita perang lawan kucing. Biarlah Abu Nawas saja yang menyelidikinya." Dan begitulah, Abu Nawas pun dipanggil. Dengan sorban miring khasnya dan senyum penuh misteri, Abu Nawas datang menghadap raja. "Abu Nawas," kata sang raja, "aku ingin kau menyelidiki kucing hitam yang katanya bisa menghilang." Abu Nawas mengelus janggutnya. "Wah, kalau kucingnya bisa menghilang saat ditagih utang, saya curiga dia dulu teman saya, Yang Mulia." "Jangan bercanda, Abu Nawas." "Baik, baik. Tapi saya punya syarat. Jika saya bisa memecahkan misteri ini, saya minta 1 bulan makan gratis di dapur istana." Raja setuju. Maka, mulailah Abu Nawas menyelidiki. Pada malam hari, ia memakai jubah hitam, dan membawa ikan asin di dalam kantongnya. Abu Nawas bersembunyi di balik gentong besar di dekat pasar. Tak lama kemudian, seekor kucing hitam muncul. Matanya bersinar hijau, jalannya pelan, penuh percaya diri, seperti sedang jadi bintang di catwalk. Abu Nawas melempar ikan asin.
Kucing itu berhenti, lalu menatap tajam, lalu plop. Menghilang. Hah? Benar-benar bisa menghilang? Gumam Abu Nawas. Malam kedua, kali ini Abu Nawas datang dengan cermin besar. Ia meletakkan cermin di tengah jalan dan mengintai dari balik warung bubur. Kucing itu datang lagi. Tapi saat ia hendak melangkah di depan cermin, ia mendadak berhenti, lalu malah sibuk merapikan bulunya dan berjalan mundur. Wah, ini kucing bukan sembarangan, dia narsis, kata Abu Nawas sambil mencatat. Malam ketiga, Abu Nawas menyebarkan bubuk tepung di jalan, dan menaruh semangkuk susu di tengah jalan. Ia menunggu dan mengintip dari kejauhan. Tiba-tiba kucing muncul. Tapi begitu dia meminum susu dan mencoba kabur, kling. Dia menghilang lagi. Namun, jejak kakinya masih terlihat di atas tepung. Abu Nawas mengikutinya, sampai ke rumah seorang tukang sihir tua bernama Hamam bin Pusing. Ternyata, si kucing adalah kucing peliharaan Hamam yang suka mencuri ikan dari pasar. Setiap kali ketahuan, Hamam menyihirnya agar menghilang sementara. Abu Nawas pun masuk dan menegur Hamam. Tuan Hamam, menyihir kucing untuk menghindari tanggung jawab adalah pelanggaran pasal 7B Kitab Anti Kucing Gaib. Apa itu Kitab 7B? Tanya Hamam gugup. Kitab buatan baru, jawab Abu Nawas dengan senyum licik. Tapi akan terasa nyata kalau saya lapor ke raja. Akhirnya, Hamam pun setuju untuk menghentikan sihirnya, dan si kucing kini menjadi penjaga toko ikan. Sebagai hukuman, Hamam disuruh mengajarkan trik sulap kepada anak-anak selama sebulan. Raja Harun al-Rasyid tertawa terbahak-bahak saat mendengar laporan Abu Nawas. Luar biasa. Kucing hilang karena sihir. Dan kau menyelesaikannya tanpa pasukan. Ya, Yang Mulia, kata Abu Nawas. Kadang yang perlu kita hilangkan bukan kucingnya, tapi kebiasaan ngutang lalu ngilang. Raja tertawa makin keras. Abu Nawas pun menikmati 1 bulan makan gratis, lengkap dengan jatah susu, yang tidak dicuri lagi oleh kucing. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan tas ajaib. Di sebuah pagi yang cerah, Abu Nawas berjalan santai di pasar kota Baghdad. Seperti biasa, ia melangkah dengan sorban putihnya yang agak miring, jubah sederhana, serta wajah penuh senyum ramah. Ia mengamati hiruk-pikuk pedagang yang menjajakan barang dagangan dengan teriakan khas masing-masing. Ada yang menjual kurma, kain, permata, bahkan ada pula yang menjual obat kuat dengan gaya berlebihan. Di tengah keramaian itu, seorang pedagang asing muncul dengan penampilan mencolok. Jubahnya berkilauan seperti baru saja ditaburi emas, suaranya lantang, dan di tangannya ada sebuah tas kulit coklat tua. Ia berteriak, "Lihat, lihat! Tas ajaib yang tak pernah kosong. Taruhlah apapun di dalamnya, maka besok tas ini akan terisi kembali dengan benda yang sama. Harga murah, hanya 1000 keping emas." Orang-orang segera berkerumun, penasaran. Ada yang terbelalak, ada pula yang langsung tertawa sinis. "Ah, pasti tipuan belaka," ujar seorang lelaki tua. "Kalau benar, kenapa dia tidak kaya raya sendiri?" sindir yang lain. Namun pedagang itu pintar. Ia membuka tas tersebut, memasukkan sebuah apel, lalu menutupnya rapat. Setelah membaca semacam mantra aneh, ia membuka tas kembali. Ajaibnya, di dalam tas itu kini ada 2 apel yang sama persis. Orang-orang bersorak kagum.
Wah, luar biasa. Kalau begitu aku bisa makan gratis selamanya. Abu Nawas yang sedari tadi mengamati hanya mengelus janggutnya. Ia tahu, ada sesuatu yang tidak beres. Tapi ia juga tahu, ini bisa jadi kesempatan emas untuk menguji kepintarannya. Dengan wajah polos, Abu Nawas maju ke depan dan berkata, "Tuan pedagang, tas itu benar-benar menakjubkan. Bolehkah aku mencobanya sebentar?" Pedagang itu tersenyum licik. "Tentu, silakan." Abu Nawas memasukkan sepotong roti basi yang ia bawa dari rumah. Ia menutup tas, lalu membuka kembali. Benar saja, ada 2 potong roti basi di dalamnya. Orang-orang berteriak semakin kagum, sementara pedagang itu semakin percaya diri. "Aku ingin membelinya," kata Abu Nawas tenang. "Bagus. Harganya 1000 keping emas." "Tapi aku tidak punya uang sebanyak itu," sahut Abu Nawas sambil menghela napas. "Namun, aku punya sesuatu yang lebih berharga dari emas." Pedagang itu penasaran. "Apa itu?" "Janji manis," jawab Abu Nawas sambil tersenyum nakal. Orang-orang meledak tertawa. Pedagang itu mulai kesal. Tapi sebelum ia bisa marah, Abu Nawas dengan cerdik berkata, "Tunggu dulu, Tuan. Kalau tas itu benar-benar ajaib, mari kita uji bersama. Masukkan 1 koin emas, lalu lihat apakah besok tas itu penuh dengan koin emas." Pedagang itu terdiam. Ia mencoba mengalihkan, "Oh, tidak bisa begitu. Mantranya hanya bekerja pada benda tertentu." "Kalau begitu hanya bekerja untuk apel dan roti basi," sindir Abu Nawas. Orang-orang mulai mencibir. "Benar juga, jangan-jangan ini penipuan." "Wah, aku hampir tertipu." Pedagang itu panik. Ia buru-buru berteriak, "Tidak! Ini bukan penipuan." "Baiklah, Abu Nawas, tas ini khusus untukmu. Ambillah saja, gratis." Abu Nawas menerima tas itu dengan wajah polos, seolah-olah ia sedang diberi hadiah paling berharga di dunia. Pedagang itu pun kabur, tidak kuat menahan tekanan dari warga yang mulai marah. Keesokan harinya, Abu Nawas benar-benar mencoba tas tersebut. Ia memasukkan sebutir kurma ke dalamnya. Saat dibuka kembali, ternyata memang ada 2 butir kurma. Ia coba lagi dengan bawang, hasilnya juga sama. "Wah, benar juga. Tas ini bisa menggandakan barang," gumam Abu Nawas sambil terkekeh. "Kalau begitu, aku bisa membuat kejutan untuk warga Baghdad." Maka mulailah Abu Nawas berkeliling kota sambil membawa tas ajaib itu. Ia mampir ke rumah fakir miskin, memasukkan sepotong roti kering, dan mengeluarkannya menjadi 2. Ia membagi-bagikan kepada anak-anak kecil, membuat mereka berlarian gembira. Kabar tentang tas ajaib Abu Nawas cepat menyebar. Orang-orang datang berbondong-bondong meminta Abu Nawas menggandakan barang milik mereka. Ada yang meminta gandakan buah delima, ada yang minta gandakan ikan asin, bahkan ada yang nekat minta gandakan sandal bututnya. "Kalau punya 2 sandal butut, apakah aku jadi kaya?" tanya seorang pemuda polos. "Tidak, kau hanya jadi orang dengan 2 sandal bau," jawab Abu Nawas sambil tergelak. Kabar tas ajaib itu akhirnya sampai ke telinga Raja Harun al-Rasyid. Sang raja langsung memanggil Abu Nawas. "Abu Nawas, aku dengar kau memiliki tas ajaib yang tak pernah kosong. Benarkah?" tanya raja dengan mata berbinar. "Benar, Baginda," jawab Abu Nawas. "Kalau begitu, gunakan tas itu untuk menggandakan emas istana. Bayangkan, negeri kita akan menjadi paling kaya di dunia." Abu Nawas tersenyum penuh arti. Ia tahu raja mulai terbawa nafsu. Dengan wajah serius, ia berkata, "Ampun, Baginda. Tas ini punya aturan.
Ia hanya bisa menggandakan barang sederhana, bukan emas atau permata. Raja kecewa. Apa gunanya kalau begitu? Tentu saja ada gunanya, Baginda. Dengan tas ini, kita bisa memastikan rakyat miskin tidak kelaparan. Satu roti bisa jadi 2, satu kurma bisa jadi 2. Bukankah itu lebih mulia daripada menimbun emas? Raja mengangguk-angguk, walau dalam hatinya masih penasaran. Tapi ia tahu, Abu Nawas selalu punya logika yang sulit dibantah. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas menemukan hal mengejutkan. Ternyata tas itu hanya bisa menggandakan makanan buruk atau benda remeh. Jika ia memasukkan roti basi, keluar roti basi 2 kali lipat. Jika ia memasukkan bawang busuk, keluar 2 bawang busuk. Pantas saja pedagang itu memberikannya padaku dengan gratis, ujar Abu Nawas sambil menepuk dahinya. Namun alih-alih marah, Abu Nawas justru tertawa terbahak-bahak. Ia menyadari tas ini tetap berguna untuk menghibur rakyat. Anak-anak senang melihat roti basi mendadak berlipat ganda, para ibu rumah tangga tertawa saat bawang busuk tiba-tiba jadi banyak, dan para pemuda menggeleng-geleng heran melihat sandal butut bisa bertambah. Akhirnya, tas itu tidak pernah menjadi alat untuk memperkaya diri, melainkan alat untuk menggandakan tawa di kota Baghdad. Dan itulah yang paling disukai Abu Nawas, membuat orang lain bahagia dengan cara yang tak terduga. Sejak hari itu, orang-orang tidak lagi memandang tas Abu Nawas sebagai benda ajaib penuh harta, melainkan sebagai tas lucu yang selalu menghadirkan canda tawa. Dan Abu Nawas pun semakin terkenal bukan hanya karena kecerdikannya, tapi juga karena kemampuannya mengubah tipuan menjadi kebahagiaan. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan Surat Rahasia. Pada suatu pagi yang cerah di negeri Baghdad, Raja Harun al-Rasyid bangun dari tidurnya dengan wajah tegang. Malam sebelumnya ia mendapat mimpi aneh. Dalam mimpi itu, ada sebuah surat misterius yang bisa menentukan masa depan kerajaannya. Surat itu berisi sebuah rahasia besar yang hanya bisa dibaca oleh orang yang benar-benar cerdas. Kalau tidak, pembacanya bisa langsung pusing 7 keliling. Raja pun bangun dengan keringat dingin. Ia memanggil penasehat istana, lalu berkata dengan nada penuh wibawa, "Wahai penasehatku, aku ingin menuliskan sebuah surat rahasia yang sangat penting. Surat ini harus dikirimkan kepada sahabatku, Raja Persia. Tapi aku ingin hanya orang yang benar-benar pintar yang bisa mengantarkannya." Penasehat itu mengangguk. Setelah berpikir sejenak, ia langsung berkata, "Kalau begitu, tuanku, tidak ada orang yang lebih tepat daripada Abu Nawas. Dia memang suka bikin masalah, tapi akalnya tajam seperti pedang." Raja mengangguk setuju. Maka pada pagi harinya, dipanggillah Abu Nawas ke istana. Begitu masuk, Abu Nawas langsung menunduk hormat, meski wajahnya masih terlihat mengantuk. Rupanya ia baru saja bangun karena semalam begadang di warung, menghibur warga dengan cerita kocaknya. Raja berkata, "Abu Nawas, aku punya misi rahasia untukmu. Ini adalah surat paling penting. Jangan sekali-kali kau buka isinya, karena jika kau melakukannya, rahasia besar kerajaan bisa terbongkar." Abu Nawas menerima surat itu dengan hati-hati. Matanya melirik ke arah gulungan surat bersegel emas. Ia tersenyum kecil, lalu menjawab, "Baiklah, tuanku. Tapi, apakah aku boleh tahu sedikit, isinya tentang apa?" Raja mendelik. "Tidak boleh. Namanya juga rahasia. Kalau kau tahu, itu bukan rahasia lagi." Abu Nawas pun pamit. Namun, begitu keluar dari istana, rasa penasarannya membuncah seperti air dalam teko mendidih.
Bagaimana mungkin ia membawa surat penting tanpa tahu apa isinya? Aduh, bagaimana kalau surat ini berisi perintah aneh? Misalnya, aku disuruh menyerahkan kambing peliharaan atau malah disuruh menyanyi di pasar, gumam Abu Nawas sambil menggaruk-garuk jenggotnya. Ia pun berjalan menuju pasar. Di sana ia bertemu sahabat lamanya, seorang penjual kue manis. "Wahai Abu Nawas, kau kelihatan gelisah." "Ada apa?" tanya si penjual. Abu Nawas menghela napas panjang. "Aku disuruh membawa surat rahasia dari raja untuk Raja Persia. Tapi aku dilarang membukanya. Padahal aku penasaran setengah mati." Penjual kue tertawa sambil berkata, "Kalau begitu, bukalah saja suratnya." Abu Nawas langsung menepuk dahi. "Kalau aku membukanya, aku bisa dihukum mati. Kau kira aku ini kurang waras?" Namun, ide itu sudah terlanjur menempel di kepalanya. Malam harinya, Abu Nawas tak bisa tidur. Surat itu diletakkan di atas meja kayu kecil di rumahnya. Matanya terus menatap gulungan itu seperti menatap mangkuk sup panas. Dengan perlahan, ia mencoba membuka segel emas itu. Tapi tiba-tiba ia berhenti. "Wah, kalau ketahuan, habislah aku. Tapi, kalau aku tidak tahu isinya, bagaimana aku bisa mengantarkannya dengan aman?" pikirnya. Lalu muncullah akalnya yang cerdik. Ia membuat surat tiruan. Ia menyalin bentuk segel emas itu dengan lilin, lalu menulis ulang sebuah surat yang isinya penuh teka-teki konyol. Isi surat tiruan itu berbunyi, "Wahai sahabatku, Raja Persia. Jika kau ingin tahu rahasia besar kerajaan, lihatlah ke cermin. Maka kau akan melihat orang yang paling rahasia di dunia, dirimu sendiri." Abu Nawas pun tertawa terpingkal-pingkal membaca tulisannya sendiri. "Kalau Raja Persia marah, aku akan bilang aku salah kirim surat. Kalau dia tertawa, berarti aku berhasil membuat dua raja terhibur sekaligus." Keesokan harinya, Abu Nawas berangkat membawa surat asli yang masih tersegel rapi dan surat tiruan yang disembunyikan di bajunya. Sesampainya di Persia, ia langsung menghadap Raja Persia. "Salam hormat, tuanku. Aku membawa surat rahasia dari sahabat Anda, Raja Harun al-Rashid," kata Abu Nawas dengan tenang. Raja Persia menerima surat itu. Namun, ia curiga. "Apakah kau sudah membukanya?" Abu Nawas menggeleng sambil berkata serius. "Tidak mungkin, tuanku. Surat ini terlalu penting untuk aku buka. Tapi, kalau tuanku mau, aku juga membawa salinan khusus yang boleh dibaca untuk hiburan." Raja Persia kebingungan. "Salinan khusus? Surat rahasia kok ada hiburannya?" Namun, karena penasaran, Raja Persia membuka surat tiruan itu. Begitu ia membaca kalimat tentang cermin, ia terdiam beberapa detik, lalu tiba-tiba meledak tertawa terbahak-bahak. "Hahaha. Benar juga. Rahasia terbesar ternyata diriku sendiri." Raja Persia begitu senang sampai menghadiahi Abu Nawas sekantong penuh emas. Setelah itu, barulah ia membuka surat asli dari Raja Harun al-Rashid. Ternyata isinya hanya undangan makan malam dan salam persahabatan. Raja Persia semakin tertawa keras. "Wah, Raja Baghdad benar-benar punya rakyat yang kocak. Abu Nawas, kau ini bukan hanya pengantar surat, tapi juga pengantar tawa." Abu Nawas pun pulang ke Baghdad dengan wajah sumringah. Sesampainya di istana, Raja Harun langsung bertanya, "Apakah Raja Persia menerima suratku dengan baik?" Abu Nawas tersenyum penuh arti. "Bukan hanya menerima, tuanku. Beliau bahkan sampai tertawa terbahak-bahak. Katanya, surat dari tuanku bukan hanya penuh persahabatan,
tapi juga penuh kejutan. Kejutan apa maksudmu? Abu Nawas hanya mengangguk-angguk misterius sambil berkata, "Itulah kekuatan sebuah rahasia, tuanku. Semakin sedikit orang tahu, semakin besar kejutan yang dirasakan." Raja semakin bingung, tapi akhirnya ikut tertawa. Dalam hatinya ia sadar, apapun yang disentuh Abu Nawas selalu berubah jadi bahan tawa. Sejak hari itu, kisah Surat Rahasia Raja menjadi cerita yang sering diceritakan rakyat Baghdad. Mereka menertawakan betapa cerdiknya Abu Nawas bisa membuat surat penting berubah jadi komedi internasional. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan Rahasia Sumur Tua. Di sebuah pagi yang cerah di Baghdad, seekor keledai bersin, seekor ayam berkokok, dan Abu Nawas baru saja jatuh dari tempat tidur. Ia bangun dengan rambut acak-acakan, janggutnya miring ke kiri, dan matanya separuh terbuka. Hari itu, ia sama sekali tidak menyangka bahwa dirinya akan terlibat dalam misteri paling aneh di seluruh negeri, sumur tua yang katanya tak punya dasar. Beberapa hari terakhir, warga sebuah desa kecil di pinggiran Baghdad dilanda ketakutan. Ada sumur tua di tengah desa yang tiba-tiba menelan ember, tali, bahkan seekor kambing tanpa jejak. Demi langit dan bumi, embernya hilang, teriak seorang warga setiap kali menimba air. "Bukan cuma ember. Suaraku juga hilang kalau aku berteriak ke dalamnya," kata yang lain dengan wajah pucat. Kabar itu menyebar cepat. Orang-orang mengatakan sumur itu tak punya dasar dan berhubungan langsung dengan dunia jin. Bahkan, ada yang bilang jika kau menatap airnya terlalu lama, kau akan melihat wajah sendiri, tapi versi yang sedang tertawa menyeramkan. Raja Harun al-Rashid, yang selalu penasaran dengan hal-hal aneh, segera memanggil penasihat-penasihatnya. "Siapa yang bisa menyelesaikan misteri ini?" katanya. Para menteri saling berpandangan. "Tuanku, mungkin ini kerja jin jahat," ujar satu menteri. "Mungkin sumurnya menembus ke neraka," ujar yang lain sambil gemetar. Raja mendesah panjang. "Kalian semua penakut. Di mana Abu Nawas? Dia selalu punya cara, entah itu gila atau jenius." Abu Nawas datang dengan langkah santai, sorban putihnya sedikit miring, dan senyum licik khasnya. "Ada apa gerangan, Baginda? Apakah sumur Baginda ingin naik pangkat jadi kolam kerajaan?" katanya sambil menunduk dengan gaya jenaka. Raja hampir tertawa. "Abu Nawas, rakyatku ketakutan karena sumur yang katanya tak punya dasar. Aku ingin kau selidiki. Tapi ingat, jangan sampai kau ikut hilang di dalamnya." Abu Nawas mengelus janggutnya. "Baiklah, Baginda. Tapi jika aku menemukan jawabannya, tolong beri aku hadiah yang tidak punya dasar juga." Raja tertawa keras. "Kau memang tak punya malu, Abu Nawas. Tapi aku janji, kalau kau berhasil, aku akan memberimu hadiah besar." Abu Nawas berangkat ke desa bersama 2 pengawal dan seekor keledai. Ketika sampai, para warga berkerumun di sekitar sumur tua itu. Sumur itu tampak biasa, tapi udara di sekitarnya terasa dingin, dan gema suara aneh terdengar setiap kali seseorang berteriak ke dalamnya. "Siapa di dalam sana, Aa?" teriak warga. Suara itu menjawab, "Sana, Aa." Orang-orang langsung menjerit ketakutan. Tapi Abu Nawas malah tertawa. "Ha! Kalau ini dunia jin, setidaknya mereka sopan menjawab." Ia berjongkok dan menatap ke dalam sumur. Dalam sekali. Gelap sekali. Dan benar saja, kalau dijatuhkan batu, tak terdengar bunyi jatuh sama sekali. Ini menarik," gumamnya. Malamnya, Abu Nawas meminta bantuan warga.
Ia mengikat seutas tali panjang ke pinggangnya dan memberi ujungnya kepada pengawal. "Kalau aku berteriak, 'Tarik! Tarik aku sekuat tenaga,' katanya. "Apa yang akan kau lakukan, Abu Nawas?" tanya warga cemas. "Aku akan turun ke perut bumi, atau mungkin ke dapurnya jin," jawabnya dengan senyum lebar. Ia pun turun perlahan. 10 langkah, 20 langkah, 100 langkah, masih belum sampai dasar. Udara makin lembab, dan suara tetesan air menggema aneh. Tiba-tiba, biur. Abu Nawas terperosok ke dalam air. "Tarik aku! Tarik!" teriaknya sambil berkecipak. Begitu sampai di atas, tubuhnya basah kuyup dari ujung sorban sampai ujung sandal. Semua warga menatapnya penuh tanya. "Bagaimana, Abu Nawas? Kau bertemu jin?" "Tidak," katanya sambil menggigil. "Tapi aku hampir jadi lauknya ikan sumur." Namun Abu Nawas tidak menyerah. Ia memutuskan untuk menurunkan lentera besar ke dalam sumur menggunakan tali panjang. Setelah beberapa saat, ia melihat sesuatu. Pantulan cahaya dari bawah. "Aha! Ini dia rahasianya," katanya sambil bertepuk tangan. Keesokan harinya, semua warga berkumpul lagi. Abu Nawas melempar lentera ke dalam sumur dan, tiba-tiba cahaya itu lenyap. "Lihat!" teriak warga. Sumurnya menelan cahaya juga. Abu Nawas tersenyum licik. "Tidak, itu bukan ditelan. Itu ditelan oleh gua di bawah tanah." Dengan bantuan warga, ia menurunkan tangga bambu dan turun kembali, kali ini lebih hati-hati. Setelah beberapa menit, ia menemukan celah besar di dinding sumur. Ternyata sumur itu menembus ke sebuah gua bawah tanah yang luas, berisi air jernih dan gema suara. Ketika seseorang berteriak di atas, gema dari gua itu membuat suaranya seolah menghilang. Dan karena air di bawah sangat dalam, benda apapun yang jatuh akan mengapung jauh di dalam gua dan tak terlihat lagi dari atas. Jadi bukan jin, bukan kutukan, hanya sumur yang sombong karena punya ruang bawah tanah, kata Abu Nawas sambil tertawa. Abu Nawas pun kembali ke istana dan menceritakan semuanya. Raja tertawa terbahak-bahak sampai air matanya keluar. "Jadi rakyatku takut pada gua bawah tanah? Wah, kalau begitu aku juga takut," tertawa kebanyakan. "Lalu hadiahku, Baginda?" tanya Abu Nawas dengan wajah serius. Raja tersenyum jahil. "Tentu. Karena sumurnya tak punya dasar, maka aku akan memberimu pundi uang yang tak punya dasar." Abu Nawas menatap pundi itu. Isinya kosong. "Ah, jadi begini rasanya punya harta seperti sumur itu," katanya sambil menghela napas. Raja dan seluruh istana meledak dalam tawa. Dan sejak hari itu, sumur tua itu diberi nama, Sumur Tak Berdasar Abu Nawas, sementara Abu Nawas sendiri diberi julukan baru oleh rakyat, si penyelam dunia jin yang tak jadi jin. Kadang yang tampak menyeramkan hanya butuh sedikit keberanian dan akal cerdik untuk terlihat konyol. Dan kalau kau menatap sumur terlalu lama, hati-hati, kau bisa melihat wajah Abu Nawas tertawa balik padamu. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan teka-teki paling mustahil. Di suatu pagi yang cerahnya sampai burung pun bernyanyi lebih nyaring daripada biasanya. Abu Nawas bangun dengan perasaan yang sangat tenang. Hari itu ia merasa dunia begitu damai, sampai terdengar suara dentuman keras dari luar jendela rumahnya. Beraak! Abu Nawas terlonjak kaget. Siapa pula yang membuat keributan sepagi ini? Gumamnya sambil menyambar sorbannya. Saat ia membuka pintu rumah, ternyata dua penjaga istana berdiri dengan wajah yang sangat tegang, seolah-olah mereka sedang dikejar singa lapar. Abu Nawas, Yang Mulia Raja memanggilmu. Ini sangat darurat, seru mereka. Darurat apa? Istana kebakaran? Kuda Raja mogok?
Atau koki istana tidak sengaja memasukkan garam 1 karung ke sup? Tanya Abu Nawas santai. Penjaga hanya menggeleng panik. Lebih parah dari itu. Abu Nawas mengangkat alis. Apa yang bisa lebih parah dari sup 1 karung garam? Sesampainya di istana, Raja terlihat mondar-mandir seperti ayam kehilangan arah. Jubahnya hampir tersangkut di kaki sendiri. Begitu melihat Abu Nawas datang, Raja langsung berteriak. Abu Nawas, aku butuh otakmu yang licin seperti belut. Ini, bencana. Abu Nawas menunduk hormat. Hamba siap, Baginda. Apa yang terjadi? Raja menunjuk sebuah gulungan besar di meja. Ini teka-teki dari Raja negeri sebelah. Ia menantangku untuk menjawabnya dalam 3 hari. Jika aku tidak bisa, aku akan dipermalukan di seluruh negeri. Abu Nawas mengambil gulungan itu. Penjaga istana di belakang sudah menelan ludah berkali-kali. Teka-teki itu berbunyi. Apa yang datang tanpa pernah bergerak, pergi tanpa pernah melangkah, selalu hadir tapi tidak bisa disentuh, dan hilang saat dicari? Abu Nawas mengerutkan dahi. Ia membaca lagi. Lalu lagi. Lalu lagi. 3 kali membaca, ia masih tidak menemukan jawabannya. Ia menatap Raja. Ini, teka-teki paling ngawur yang pernah aku lihat, Baginda. Raja menepuk dahinya. Makanya aku memanggilmu. Abu Nawas keluar dari istana sambil memikirkan teka-teki itu. Ia mencoba mencari jawabannya dari berbagai tempat, dengan cara yang makin lama makin konyol. Di pasar, Abu Nawas bertanya pada penjual terong. Menurutmu apa jawabannya? Tanya Abu Nawas. Penjual terong langsung menjawab yakin. Jelas terong. Terong datang setiap hari ke pasar tanpa bergerak dari ladang. Dan kalau dicari kadang hilang. Abu Nawas menepuk wajahnya. Ini orang, lapar atau apa? Di pinggiran Baghdad, Abu Nawas bertanya pada anak kecil. Anak kecil itu menjawab. Jawabannya, mimpi. Mimpi datang saat kita tidur. Abu Nawas hampir percaya sampai anak itu menambahkan. Dan mimpi bisa dimakan kalau kamu cepat. Abu Nawas terdiam. Sejak kapan mimpi bisa dimakan? Di gang sempit, Abu Nawas mendekati seekor kucing gemuk. Kucing yang bijak, apa jawabannya? Kucing itu hanya mengeong panjang, lalu pergi. Abu Nawas mengangguk-angguk bijak. Luar biasa. Bahkan kucing pun tidak mau menanggapi teka-teki ini. Malam terakhir, Abu Nawas duduk di tepi sungai. Ia melihat bayangannya di air. Tiba-tiba bayangan itu hilang, terhapus riak air. Hah? Hilang saat dicari. Ia mendengar suara angin malam. Tidak terlihat, tapi datang dan pergi. Tidak bisa disentuh. Abu Nawas langsung berdiri. Aku tahu jawabannya. Atau setidaknya, sesuatu yang cukup cerdas untuk menipu raja negeri sebelah. Keesokan harinya, Abu Nawas pun bergegas ke istana. Raja negeri sebelah mengirim utusan untuk mendengar jawaban. Raja tampak sangat tegang. Utusan berkata, baiklah. Apa jawaban dari teka-teki itu? Semua mata tertuju pada Abu Nawas. Abu Nawas berdiri dengan tenang, mengelus jenggotnya. Lalu ia berkata lantang. Jawabannya adalah waktu. Waktu datang tanpa bergerak, pergi tanpa melangkah, ada tapi tak bisa disentuh, dan saat kita mencarinya, ia selalu hilang. Semua terdiam. Utusan itu membuka gulungan yang ia bawa, lalu mengecek jawabannya. Beberapa detik kemudian, ia mendengus. Benar. Raja kegirangan. Abu Nawas, kau penyelamat kerajaan. Abu Nawas tersenyum.
Begitulah jika hamba membayar pajak yang murah untuk otak hamba, Baginda. Utusan Raja Negeri sebelah tiba-tiba menambahkan. Namun, Raja, kami punya satu teka-teki tambahan. Raja langsung pucat pasi. Abu Nawas menatap utusan itu. Apalagi? Utusan berkata. Apa yang selalu di depan mata, tapi tidak bisa dilihat? Raja menunduk. Aku menyerah. Abu Nawas menjawab santai. Masa depan. Utusan itu terdiam. Lalu berkata, benar juga. Sebenarnya teka-teki ini aku buat sendiri. Aku hanya penasaran apakah otakmu benar-benar sehebat rumor yang beredar. Raja marah-marah, tapi Abu Nawas tertawa lebar. Bagus. Kirimkan lebih banyak teka-teki lain kali. Gratis tapi menghibur. Pesan moral. Gunakan akal sehat dalam menghadapi masalah, kadang jawaban muncul saat kita tenang. Jangan panik hanya karena tantangan terlihat mustahil. Kadang yang mustahil hanya butuh sudut pandang berbeda. Tertawa adalah obat terbaik menghadapi teka-teki kehidupan yang rumit. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan teka-teki mematikan. Pada suatu pagi yang cerah di negeri Baghdad, Abu Nawas terlihat duduk santai di bawah pohon kurma dekat pasar. Dengan sorban putihnya yang sedikit miring, jubah putih yang mulai kusam, dan rompi warna tortilla kesayangannya, ia tampak menikmati roti kering sambil menyeruput teh hangat. Namun ketenangan itu tak berlangsung lama. Tiba-tiba, suara trompet istana menggema di seluruh penjuru kota. Pengumuman kerajaan. Pengumuman kerajaan, teriak seorang prajurit dengan suara lantang. Warga pasar segera berkumpul. Abu Nawas ikut mendekat sambil menguap malas. Prajurit itu membaca pengumuman dengan wajah serius. Telah tiba utusan dari negeri seberang, negeri yang terkenal dengan para cendekiawan sombong dan teka-teki yang katanya tak bisa dijawab siapapun. Raja mereka menantang raja kita dalam adu kecerdikan. Jika teka-teki itu gagal dijawab, maka Baghdad harus membayar upeti besar setiap tahun. Pasar langsung riuh. Celaka. Habislah kita. Mereka itu terkenal licik. Abu Nawas hanya menggaruk janggutnya. Ah, cuma teka-teki, gumamnya santai. Paling juga jawabannya nyeleneh. Di istana, Raja Baghdad gelisah tak karuan. Para menteri berkeringat dingin, ulama saling berbisik, dan para cendekiawan kerajaan sudah memegangi kepala sejak pagi. Utusan negeri seberang akhirnya masuk ke Balairung. Mereka memakai jubah mewah berwarna ungu gelap, dagu terangkat tinggi, seolah-olah kecerdikan mereka lebih tinggi dari langit Baghdad. Pemimpin utusan berkata dengan nada angkuh. Wahai Raja Baghdad, kami membawa 3 teka-teki sulit. Jika kalian gagal menjawab salah satunya, maka kalian mengakui negeri kami lebih unggul. Raja Baghdad menelan ludah. Dan, jika kami berhasil, utusan itu tersenyum meremehkan. Mustahil. Tapi jika terjadi, kami akan mengakui kecerdikan rakyat Baghdad. Semua mata saling berpandangan. Tidak ada yang berani bicara. Saat itulah seorang pengawal berbisik. Paduka, bagaimana kalau memanggil Abu Nawas? Raja terdiam sejenak, lalu menghela napas panjang. Panggil dia. Hanya dia yang masih bisa diandalkan dalam keadaan gila seperti ini. Tak lama kemudian, Abu Nawas masuk ke istana dengan langkah santai. Ia membungkuk hormat, lalu berkata ringan. Paduka memanggil saya? Maaf kalau saya telat, tadi roti saya masih keras, harus direndam teh dulu. Para menteri hampir pingsan. Utusan negeri seberang mencibir. Apakah ini orang terpintar di negeri kalian? Abu Nawas tersenyum ramah. Bukan.
Saya cuma yang paling tidak malu bertanya. Utusan mengangkat sebuah kotak emas kecil. Apa yang berjalan tanpa kaki, menangis tanpa mata, dan berbicara tanpa mulut? Balairung langsung sunyi. Para cendekiawan berpikir keras. Para menteri berkeringat lebih deras. Abu Nawas mengangguk-angguk, lalu berkata santai. Itu mudah. Semua terkejut. Itu adalah awan hujan, lanjutnya. Ia berjalan di tiup angin, menangis dalam bentuk hujan, dan berbicara lewat suara petir. Utusan terdiam. Wajah mereka mulai kaku. Benar, gumam salah satu dari mereka. Sorak kecil terdengar di antara para pengawal. Utusan berkata lagi dengan serius. Apa yang semakin diisi justru semakin ringan? Balairung kembali tegang. Abu Nawas berpura-pura berpikir lama. Ia menggaruk kepala, menatap langit-langit istana, bahkan sempat menguap. Jawabannya, katanya akhirnya. Balon. Utusan terperanjat. Semakin diisi udara, semakin ringan ia terasa, tambah Abu Nawas sambil tersenyum polos. Para menteri mulai saling menepuk bahu. Utusan negeri seberang mulai gelisah. Utusan matanya menyipit tajam. Baik. Teka-teki terakhir, katanya perlahan. Apa yang dimiliki semua orang, tapi jika disebutkan namanya, maka ia akan hilang? Balairung kembali sunyi. Kali ini lebih mencekam. Para ulama menutup mata. Para menteri menahan napas. Abu Nawas tersenyum kecil. Ia melangkah mendekat, lalu berkata dengan suara tenang. Jawabannya adalah rahasia. Semua terdiam. Lalu terdengar gumaman kagum. Karena begitu disebutkan, ia bukan rahasia lagi, lanjut Abu Nawas. Utusan negeri seberang terdiam lama. Wajah angkuh mereka kini runtuh sepenuhnya. Akhirnya, pemimpin utusan membungkuk hormat. Kami mengakui kecerdikan Abu Nawas dan negeri Baghdad. Sorak-sorai memenuhi istana. Raja Baghdad tertawa lega. Abu Nawas, engkau menyelamatkan negeri ini. Abu Nawas tersenyum sambil mengangkat bahu. Saya cuma menjawab apa yang sederhana, Paduka. Yang sulit itu biasanya karena kita terlalu sombong untuk melihat hal mudah. Para utusan negeri seberang pulang dengan wajah tertunduk. Sementara Abu Nawas kembali ke pasar. Ia duduk di bawah pohon kurma yang sama, mengunyah roti kering, dan berkata pada dirinya sendiri. Teka-teki boleh rumit, tapi hidup tak perlu dibuat ribet. Pesan moral. Kecerdikan sejati bukanlah tentang membuat hal sederhana menjadi rumit, tetapi mampu melihat kebenaran dengan hati yang rendah dan pikiran yang jernih. Kesombongan menutup akal, sementara kerendahan hati membuka jalan menuju kebijaksanaan. Orang yang paling cerdas bukan yang paling banyak bicara, tetapi yang tahu kapan berpikir sederhana. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Semoga keberkahan selalu dianugerahkan kepada kita semua. Wassalamualaikum.